Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yakni nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh yang berkenan hadir pada mubahasa siang hari ini. Semoga atas kehadiran Akang Teteh semua dapat tergantikan oleh pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Dadang Sarip MPD yang sudah hadir bersama kita semua di ruang Zoom meeting ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik ya. Semoga kalian semua juga baik-baik ya. Amin, amin. Alhamdulillah, semoga Bapak seterusnya selalu diberikan kesehatan terus ya Pak, lancar-lancar puasanya. Terima kasih ya Bapak sudah berkenan menjadi pemateri siang hari ini. Sama-sama. Baik. Alhamdulillah ya, saya ulang. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa Mubahasa pada hari ini mengambil tema amalan produktif di bulan Ramadan. Tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana di dalamnya terdapat begitu banyak keberkahan dan kebaikan. Di bulan suci ini, semua amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Diharapkan bulan Ramadan ini dapat dijadikan momentum untuk tetap semangat beraktivitas seperti biasa agar kita mendapatkan keberkahan rezeki dan pahala yang lebih besar dari bulan lainnya. Oleh karena itu, Ramadan bukan berarti menganjurkan kita untuk bermalas-malasan dalam bekerja atau belajar. Akan tetapi justru di bulan Ramadan ini kita harus lebih meningkatkan amalan kita agar menjadikan berkah dan bermanfaat. Berbicara mengenai amalan di bulan Ramadan, apa saja sih amalan produktif yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan? Oleh karena itu, segera kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Sarip MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV mengenai beliau. Nama Dadang Sarip SPDI, tempat tanggal lahir Ciamis 6 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Sunda, kewarganegaraan Indonesia, alamat rumah Komplek Permata Biru tahap 2, Blok X2 nomor 1, RT 3 RW 29, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, S2 Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Bisnis, pekerjaan Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 20 Bandung, Guru Pendidikan Agama Islam SMK BSC Bandung, W3N Pembantu Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cileunyi Bandung. Organisasi yang sedang dijalani saat ini sebagai MGMP PAI
SMA Bidang Humas dan Kerjasama Kota Bandung, Sekretaris Himpunan Persaudaraan P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, kemudian Dewan Pengawas Yayasan Kasmin Hashim, Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Dewan Penasehat DKM Al-Muhajirin Permata Biru, Dewan Penasehat DKM Darul Iman Permata Biru, Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Desa Cimekar Cileunyi, anggota Persatuan Guru Republik Indonesia, anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, pembina Gerakan Pramuka di SMA N10 Bandung dan SMK BSC Bandung. Baik, itulah CV dari beliau. Bagaimana Bapak? Apakah sudah bisa dimulai? Bisa. Alhamdulillah. Baik, kepada Bapak Sarif SPDI, saya persilahkan. Baik, terima kasih Salsa ya, pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari yang cukup cerah dan berbahagia ini kita semuanya masih diberikan beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga tentu saja nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya alhamdulillah wa syukrulillah pada saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah ataupun menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini ya. Mudah-mudahan amalan kita, ibadah kita, sujud kita, ruku kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan baik itu dari minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, mudah-mudahan dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, kemudian juga para wali, para ulama, sampai dengan kepada kita semuanya, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita semuanya masih berbahagia dalam rangka menjalankan bulan suci Ramadan ataupun berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dan alhamdulillah juga kita semuanya masih istiqomah ya, masih teguh pendirian dalam rangka menjalankan syariat yang diemban dan juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak-bapak, adik-adik mungkin ya kalau bapak ya, adik-adik dan juga akang-akang, teteh-teteh,
mahasiswa HMBSI ya, HMBSI Universitas Pasundan ya. Ini mengingatkan Bapak ya, beberapa tahun yang lalu ketika Bapak sedang menjadi mahasiswa juga sama ya seperti ini, cuma dulu kalau Bapak kan ketika Bapak waktu zaman mahasiswa belum ada COVID, jadi tidak ada Zoom atau tidak ada ruang virtual ya, semuanya itu berjalan ya tatap muka begitu ya, berapa belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu ya ketika Bapak masih jadi mahasiswa. Tapi tidak apa-apa, tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa khidmat juga, kita alhamdulillah sekarang dipertemukan di ruang virtual ya. Walaupun di ruang virtual, walaupun kita berjauhan secara jasad, tapi tentu saja kita berdekatan secara batin ya tentunya. Baik, adik-adik, akang teteh, semua yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diberikan kepada saya oleh panitia yaitu bagaimana kita menyibukkan diri, bagaimana kita mengisi amalan-amalan produktif di bulan suci Ramadan. Betul kata pembawa acara tadi ya, bahwa bulan suci Ramadan bukan berarti kita harus bermalas-malasan, bukan berarti kita harus berleha-leha. Justru di bulan Ramadan inilah kita harus memupuk ya, atau juga menaikkan akselerasi, tentu saja ya, akselerasi kemampuan kita, baik itu kemampuan akademik maupun kemampuan-kemampuan yang lainnya tentu saja ya. Baik, akang teteh, saudara dan juga saudari mahasiswa dan juga mahasiswi HMBSI ya, Universitas Pasundan Bandung yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat agung, kita semuanya tahu. Bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang didambak-dambakkan, bulan yang ditunggu-tunggu dari 11 bulan lamanya, dan alhamdulillah hari ini kita bertemu ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa tentu saja. Kenapa? Karena ya akang teteh dan juga adik-adik mahasiswa semuanya, tidak sedikit teman kita, saudara kita, atau keluarga kita yang mungkin bulan Ramadan tahun kemarin masih bersama kita, masih ngopi bareng sama kita, masih makan bareng sama kita, masih buka bersama sama kita. Ternyata bulan puasa sekarang mereka sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit ya. Makanya ini adalah kenikmatan terbesar ketika kita bisa kembali menikmati, mencicipi indahnya bulan suci Ramadan ini ya. Ingat, syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus muda, syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus sembuh ya, atau tidak harus sehat ya. Kematian itu bisa kapan saja, di mana saja ya, dan dengan cara apa, dan itu semuanya merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu seorang pun ya, kita akan mati di mana, kita akan mati dengan cara apa, kita tidak akan tahu ya. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, tidak ada yang tahu satu orang pun ya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kembali lagi kepada tema kita, yaitu mencari ataupun menjadikan produktivitas kita di bulan suci Ramadan itu supaya lebih maksimal ya. Apa sih amalan-amalan yang harus kita perbuat di bulan suci Ramadan ini ya. Baik, akang teteh dan juga adik-adik mahasiswa yang Bapak hormati dan Allah muliakan.
Tentu saja berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak sekali tentu saja ya. Ada beberapa amalan-amalan yang harus kita laksanakan, yang harus kita dawamkan ya di bulan suci Ramadan ini tentu saja ya. Baik, yang pertama ya, amalan yang tentu saja tidak boleh ditinggalkan itu adalah makan sahur. Nah, ini dia. Makan sahur itu memang kalau kita menurutkan hawa nafsu, kalau kita menurutkan hoream, ya, you know hoream, hoream itu tepurun, ya, tepurun itu malas, ogah-ogahan. Ya, memang kalau kita ogah-ogahan ya kita berat ya, kita berat. Apalagi coba kita harus bangun di tengah malam atau di dini hari ya, sebelum subuh kurang lebih mungkin di jam 3 atau setengah 4 begitu. Kita sedang enak-enaknya tidur, kita sedang terlelap tidur, pada jam 3 atau pada jam setengah 4 kurang lebih kita harus makan sahur. Nah, ini ya tentu saja ada di dalam hadis Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian. Nah, kenapa? Karena dalam sahur itu terdapat barokah. Ya, jadi saya titip kepada Akang Teteh dan juga adik-adik mahasiswa, walaupun hoream, ya, you know hoream, walaupun berat, walaupun ngantuk, begitu ya, usahakan, paksakan untuk makan sahur. Kenapa? Karena selain juga untuk mengumpulkan ya tentu saja tenaga ketika kita nanti selama sehari penuh berpuasa, juga ada barokah di situ ya. Nah, adapun makan sahurnya ya terserah, mau makan besar atau mau makan kecil. Maksud Bapak makan besar itu ya makan seperti biasa ketika kita buka puasa begitu, atau cuma saya mah mau minum saja misalkan, atau makan roti atau makan kurma, boleh-boleh saja, itu mah ya terserah kepada apa namanya pribadi masing-masing ya. Yang jelas makan dan minum ya ketika sahur, jangan sampai ditinggalkan ya. Ketika ayah ibu kalian manggil, nak sahur, enggak males ngantuk, nggak boleh ya, tapi harus dipaksakan, paksakan ya, begitu. Jadi jangan menuruti hawa nafsu, jangan menuruti ngantuk ya, gitu. Pokoknya paksakan. Ketika ibu atau ayah kalian memanggil untuk melaksanakan makan sahur, maka ya makan sahur lah ya. Karena di situ di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Satu. Yang kedua ya, amalan di bulan suci Ramadan ini yang harus kita lakukan itu adalah menyegerakan berbuka. Nah, tadi kan makan sahur ya. Makan sahur itu ya berarti di pagi hari, sementara berbuka ketika azan maghrib tiba ya. Nah, ini kalau berbuka puasa rasanya mungkin hampir rata-rata sih pasti semangat ya. Pasti semangat. Kenapa? Karena memang perut sudah kosong, sudah lapar, sudah minta diisi, dan juga dalam waktu juga kan kalau maghrib ya memang jamnya makan malam ya, seperti itu. Jadi jarang yang ayo buka terus malas ogah-ogahan, malas ngantuk, jarang ya. Walaupun memang mungkin ada ya, mungkin ada 1-2 orang, tapi hal itu sangat jarang sekali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melalui hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Nah, jadi ketika kita mendengar azan maghrib ya, langsung ketika misalkan kita sedang di mobil, sedang nyetir, atau sedang mengendarai motor, atau sedang diskusi, atau sedang dimanapun begitu ya, maka ketika misalkan kalian mendengar azan maghrib ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah langsung menepi
ya. Jangan dinanti-nanti pas kalian lagi di motor atau lagi di mobil, pas mendengar nanti aja jam 9 misalnya, tanggung. Nanti aja jam 10 misalnya tanggung menepi begitunya, atau lagi kondisi misalnya macet dan seterusnya ya. Nah, sesibuk apapun minimal ngabatalan ya. Apa ngabatalan? Ngabatalan itu ya makan atau minum sesuatu minimal yang kecil, minimal hanya 1 cup air minum atau air mineral ya, begitu. Minimal ngabatalan dulu. Perkara misalkan nanti makan nasinya mau jam 9, jam 10 ya silakan saja ya, begitu. Bapak juga sering begitu ya, ketika misalkan ada jadwal tarawih, kemudian masjidnya jauh dari rumah, ya sudah, begitu azan maghrib, ngabatalan, walaupun hanya dengan 1 cup atau 1 gelas air mineral, dan 2 atau 3 butir kurma misalnya begitu, yang penting kita batal ya, menyegerakan berbuka ya. Nah, Bapak juga kadang-kadang kalau makan itu ya, kadang misalnya habis isya, habis tarawih, kadang juga jam 9 gitu ya. Atau kalau sedang tidak ada jadwal, sedang di rumah, ya ketika habis ngambatalan begitu dengan 3 butir korma, kemudian sholat maghrib dulu, habis sholat maghrib baru makan ya, makan nasi atau makan apalah ya, makanan berat itu ya. Jadi jangan pernah sepelekan ya dengan berbuka, segeralah. Makanya nih tipsnya buat kalian semuanya ya, Akang Teteh dan juga adik-adik mahasiswa semuanya, kalau kalian di mobil itu usahakan adalah minimal 1 atau 2 cup air mineral ya. Untuk apa? Ya itu tadi, ketika misalnya kalian sedang di jalan, kemudian pas tanggung azan maghrib sudah berkumandang, lalu kondisi macet, mau ke warung susah, mau cari tukang asongan juga nggak ada misalnya, kan kalau ada mah di mobil ya, ya udah tinggal ngabatalan sudah ya. Kalau sudah ngabatalan mah sudah selesai ya, begitu. Nanti mungkin tinggal makan beratnya bisa jam yang lain, atau misalkan di jam setengah habis tarawih atau jam 9 atau jam 10 dan seterusnya ya. Itu yang kedua ya. Baik. Berikutnya, yang ketiga, amalan di bulan suci Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan itu adalah ya memberi makan orang yang berbuka. Wah, luar biasa. Ini sangat terpuji sekali ya. Makanya kalian mungkin sering ya melihat di jalan atau di pinggir-pinggir masjid-masjid besar atau di lampu-lampu merah itu yang membagi-bagikan takjil ya. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada yang membagikan kolak, ada yang membagikan kurma, ada yang membagikan air mineral, ada yang membagikan nasi nasi kotak begitu, banyak itu ya. Nah, itu mereka itu yang tahu sekali pahalanya memberi makan orang yang berbuka ya. Subhanallah, memberi makan orang yang berbuka itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa ya. Itu apa kita tidak tertarik henteu kabita gitu, kita mempunyai amalan ataupun mempunyai pahala yang pahalanya itu sama dengan pahala ya orang yang berpuasa tadi. Coba bayangkan, ketika kita sudah berpuasa, itu udah jelas kan, ketika selama puasanya itu dibarengi dengan imanan wahtisaban, maka pasti itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kermah kita sudah punya ya, sudah punya pahala, ditambah-tambah kita dapat pahala lagi. Jadi pahalanya bisa double ya. Double itu apa? Ya ganda begitu ya, atau bahkan bisa triple ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis yang lain bahwa amalan ataupun pahala yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan ya. Dari mulai 10 sampai 70 bahkan sampai beratus-ratus ya, begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala
dengan ke Maha Rahman dan Maha Rahimnya, begitu ya, bulan puasa itu sedang memberikan pahala ya. Saya termasuk kurang setuju kalau ada yang bilang mengobral pahala ya, karena pahala itu bukan murahan ya. Nah, kalau barang yang diobral ya, tahu barang obralan biasanya itu barang murah ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu bukan mengobral pahala, tapi dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, itu pahalanya semua itu akan dilipat gandakan, dinaik-naikkan ya, gitu. Tapi bukan diobral juga. Kenapa? Karena pahala itu bukan barang murah tentu saja ya. Coba kalian bisa bayangkan sendiri ya. Sepatu yang diobral yang harganya 100.000 tiga dengan sepatu yang tidak diobral, yang di toko yang ada di etalase harganya 700.000, tentu saja beda dong ya. Nah, makanya ini pahala di bulan suci Ramadan ini semua ditambah, semua dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, begitu. Tapi bukan diobral juga ya, begitu. Karena barang obrolan itu barang murah ya. Nah, yang ketiga ini memberi makan kepada orang yang berbuka ya. Coba, walaupun kita hanya memberikan 1 cup air mineral, walaupun kita hanya memberikan 3 butir kurma ya, walaupun kita hanya memberikan 1 cup cendol atau 1 cup kolak begitu, itu pahalanya sama dengan orang berpuasa. Coba, apa tidak tertarik kita ya? Makanya yuk mulai sekarang, jika memang belum ya, kalian belum melaksanakan, cobalah ya. Kalau baru mampu memberi makan untuk 1 orang, ya udah 1 orang saja. Kalau kita mampunya memberi makannya 2 orang, ya 2 orang silahkan. Kalau kita mampunya memberi makannya untuk 3 orang, ya silahkan 3 orang. Begitu ya, tergantung kemampuan. Ustadz, saya mah hanya mampunya baru bisa memberi makan orang yang sedang berbuka itu hanya untuk ke 1 orang. Ya lakukan untuk 1 orang. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan sekarang. Ya, jangan menunggu kayak dulu. Contohnya begini, Ustadz, insya Allah saya punya niat untuk memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Tapi nanti ya Ustadz ya, nanti ketika saya sudah kaya ya, ketika saya sudah punya rumah, ketika saya sudah punya mobil, ketika penghasilan saya sudah 20 juta per bulan, baru saya akan memberikan makan orang yang berbuka ya. Begitu. Jangan. Lakukan, kalau untuk kebaikan itu, lakukan sekarang, lakukan apa yang kita bisa. Ya, begitu. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda ya. Ingat, ada lagu siapa itu yang tentang berbuat baik itu jangan ditunda-tunda? Bimbo ya kalau nggak salah ya. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Nah, itu ya. Itu bagus itu. Syair lagu Bimbo itu memang betul itu ya. Gitu. Jadi ketika akan berbuat baik itu, apa yang kita bisa lakukan hari ini. Apa yang kita mampu lakukan sekarang, ya, termasuk memberi makan orang yang berbuka. Dasarnya apa? Dasarnya ini hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah ya. Nah, barang siapa yang memberi makan saat berbuka, maksudnya memberi makan orang yang berpuasa ketika berbuka, ketika datang waktu maghrib begitu, untuk orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. 100% ya, 100% itu semuanya pahalanya ngalir kepada kita. Ya, kata hadis riwayat ini, hadis riwayat At-Tirmidzi ini, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya, begitu. Maka yuk mulai sekarang, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, lakukan sekarang. Berbuat baik itu jangan menunggu nanti, jangan menunggu kaya dulu, jangan menunggu pintar dulu, jangan menunggu mampu dulu. Sok, apa yang kita bisa hari ini?
Apa yang kita mampu hari ini, lakukan hari ini, lakukan yang terbaik ya. Itu yang ketiga ya. Baik. Akang Teteh dan juga adik-adik mahasiswa yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya, amalan yang sunnah ataupun amalan yang harus digarisbawahi ketika di bulan suci Ramadan itu adalah menjaga lisan dan anggota badan. Nah, ini dia. Karena kalau lisan dan anggota badan itu sering sekali kita keseleo, sering sekali kita tidak sadarkan ya ketika kita sedang berdiskusi, ketika kita sedang mengobrol. Tadinya mah ngobrol tentang mata kuliah, tapi tiba-tiba semakin sana semakin jauh ngomongkeun batur gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang harus dijaga ya. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu melakukan rafas dan hasad ya pada saat berpuasa bila orang mencacinya atau memeranginya ya, hendaklah berkata aku sedang berpuasa. Nah, ini ujian keimanan. Ini ujian kesabaran. Ini ujian terhadap lisan kita, tubuh kita, mental kita, ya, psikologis kita. Ini merupakan ujian. Coba bayangkan. Ketika Akang Teteh semua sedang berdiskusi tentang mata kuliah. Bisa nggak kira-kira lisannya itu 100% lurus begitu membahas mata kuliah? Titik. Selesai. Nah, terkadang kita itu suka lupa. Ketika kita sedang berdiskusi, ketika kita sedang ngobrol, ketika kita sedang melakukan ataupun bekerja kelompok atau apapun begitu. Nah, terkadang lisan kita itu lisan kita itu suka tiba-tiba ngomongin batur banyak. Awalnya kita sedang berbicara tentang mata kuliah. Dulu Bapak paling senang ya mata kuliah yang paling senang itu ketika kuliah apa ya? Telaah kurikulum kalau nggak salah ya, telaah kurikulum. Wah, kalau sudah membahas mata kuliah telaah kurikulum ya atau statistik pendidikan ya, entah apa namanya di zaman sekarang, di zaman Bapak dulu namanya statistik pendidikan ya, itu berhubungan dengan matematika ya, berhubungan dengan hitungan begitu. Nah, itu Bapak asik banget tuh, ya, asik banget ketika sedang berbicara ataupun berdiskusi tentang itu ya, mata kuliah itu. Nah, terkadang memang kadang-kadang ketika sedang di tengah-tengah ataupun ketika sedang kita sepi dari diskusi, terkadang kita suka lupa. Kamu tahu nggak? Ada apa gitu? Itu coba si Rini itu kemarin apa coba? Bawa minuman keras, mabuk dia di kampus. Padahal ini harus dijaga. Nggak boleh ya. Gitu. Atau biasanya kaum ibu-ibu ya. Biasanya kaum ibu-ibu ketika, tapi tidak semua ya, tidak semua juga. Kaum ibu-ibu biasanya kalau belanja di warung, kalau belanja ke pasar ya, niatnya mau belanja ke pasar. Niatnya mau belanja ke warung, mau membeli wortel, mau membeli kentang. Tiba di warung, ketemu dengan tetangga yang tadinya niat beli kentang, yang tadinya niat beli wortel, apa coba? Jeng, tahu nggak? Ada apa ya? Itu kemarin tetangga kita tuh beli mobil, coba. Mobilnya itu mewah sekali. Dari mana ya duitnya ya? Padahal saya tahu itu gajinya cuman paling juga 5 juta per bulan. Tapi kenapa ya bisa beli mobilnya mobil mewah? Alphard mobilnya itu harganya juga 900 juta loh. Dari mana ya? Mungkin korupsi ya? Itu mah dari mana lagi kalau nggak korupsi? Mas saya mah yakin pisan itu mah korupsi. Wow. Mungkin kesana makin gitunya makin diomongin, makin diobrolin. Apa coba untungnya? Mau
beli Alphard kek, mau beli Pajero kek, mau beli Toyota Innova kek, mau beli apapun kek, ya terserah, itu suka-suka dia. Gitu ya. Mau gajinya 5 juta, mau gajinya 10 juta, mau gajinya 20 juta, ya itu urusan dia. Ya. Justru harusnya ketika ada tetangga, ada saudara yang merasa ataupun yang mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat itu, kita harus bersyukur ya. Coba nih Akang Teteh semuanya, kalau misalnya ada teman kita yang IP-nya ya, nilai IP-nya misalkan cum laude. Terus sementara kita IP-nya cuma 2,3 misalnya atau 3,0 ya. Jangan diomongin. Tahu saya mah. IP bisa 3,0. IP bisa 4,0. Nyontek kamu mah paling juga. Kamu mah paling juga joki ketika ujian sama dosen teh. Nggak boleh begitu ya. Kita harus husnuzon, kita harus berbaik sangka. Justru harusnya ketika ada sahabat kalian, ketika ada teman kalian pinter, IP-nya bagus ya, sampai 4,0, wah pokoknya paling pinter di setiap ujian dari yang disampaikan oleh dosen, selalu paling bagus, jangan sirik ya, jangan sirik, jangan jangan kepo, jangan jangan memberi stigma yang tidak bagus. Nyontek kamu mah saya juga tahu lah. Atau kamu mah dengan dosen ininya, kamu mah pantesan sama dosen suka ngasih uang misalnya. Pantesan nilai kamu begitu. Nggak boleh begitu. Harus berhusnuzon, harus berbaik sangka. Begitu. Justru harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah ya, nilai kamu IP-nya 4,00 ya. Alhamdulillah, nanti tolong ajarin kami ya. Tolong ajarin saya ya. Begitu. Jadi harus disyukuri ya, walaupun kita baru 2,5 baru ya kan, belum IPK, baru juga IP ya. Jadi harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya sekarang baru semester 4 atau semester 2 atau semester 6 misalnya, alhamdulillah saya sekarang IP-nya 2,6. Mudah-mudahan besok IP saya jadi 3,0. IP sudah 3,0. Alhamdulillah ya Allah, IP saya sekarang 3,0. Besok mas saya harus 3,5 ya Allah. Terus jadi ada motivasi. Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadi. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ditambah terus nikmat, kata Allah. Tapi sebaliknya jika kufur atau jika mengingkari nikmatku, kata Allah, maka tunggulah ajalku sangat pedih ya. Oke, baik. Itu yang keempat. Yang terakhir sekarang ya. Yang terakhir, amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah. Oke. Ya, yang suka memberi sedekah, mungkin yang sudah terbiasa ya kalian yang memberi ya apapun ya. Sedekah itu bukan saja hanya melulu uang, bukan saja hanya melulu barang atau apapun ya. Dengan senyum itu juga sedekah, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Gitu, ketika kalian di kamar sedang sendiriannya hahaha. Nah, itu kalau misalkan kalian senyumnya senyum-senyum sendiri, tidak ada lawan senyumnya, maka harus segera panggil ambulan dan kalian harus dibawa ke Jalan Riau nomor 11 ya, ke Jalan Riau nomor 11 ke rumah sakit jiwa ya. Itu. Jadi senyum saja itu sudah menjadi sedekah. Lalu memberikan mimik. Tahu mimik? Mimik itu apa ya? Mimik itu raut muka ya. Raut muka yang sumringah itu juga sedekah. Jangan sampai begini, kalian ada janjian di kampus, yuk kita kumpul di kampus yuk. Kita diskusi tentang apa misalnya. Pas begitu datang ke kampus, boro-boro nanya, boro-boro senyum, malah raut muka kayak bemo.
pika sebelen bahasa Inggris nama ya, gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Terlebih sekarang di bulan suci Ramadan ini harus memperbanyak sedekah. Syukur-syukur kalau misalnya kita memberi sedekah dengan senyuman pas begitu datang ke kampus itu ya dengan teman-teman itu. Senyum, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Begitu ya, dengan mimik yang marahmai, kata apa marahmai itu ya? Mimik yang raut muka yang sejuk, yang enak dipandang, tidak jamedud ya, jamedud itu tidak enak dipandang ya. Itu. Nah, memperbanyak sedekah termasuk sedekah uang, sedekah pakaian, sedekah apapun ya, pokoknya perbanyak saja ya. Dan ini ingat tadi di awal Bapak sebutkan ya, itu akan dilipat gandakan. Beda dengan sedekah di bulan-bulan yang lain. Kita sedekah di bulan Zulhijjah, di bulan Sofar, kemudian di bulan Muharram, itu berbeda ketika sedekah sekarang di bulan Ramadan gitu. Wah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7, 10, 70, 700, wah, sampai dilipat gandakan. Tekabita dengan reward dari Allah sebanyak itu begitu ya. Makanya sok mulai sekarang yang belum terbiasa usahakan perbanyak sedekah. Ustadz, dah saya mah tidak punya apa-apa tuh. Uang jajan cuma 10.000 sehari. Kemudian sudah di kampus juga saya jarang jajan dan memang nggak punya uang. Saya harus sedekah pakai apa? Ya tadi, sedekah pakai senyum, ramah ya kepada teman, kepada dosen, kepada sivitas akademik yang lain harus ramah, senyum ya. Itu juga sedekah. Syukur-syukur ya ramah, ya murah senyum, ya memberi uang begitu ya. Ya sedekah-sedekah yang lainnya. Gitu. Ustadz, saya nih bekal saya tiap harinya itu misalnya 1,5 juta ya. Ada yang bekalnya 1,5 juta per hari, 1.500.000 rupiah per hari. Ustadz, saya mah nggak apa-apa di bulan suci Ramadan ini, mumpung Allah lagi memberikan pahala yang sangat besar di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, yang uang jajan 1.500.000 per hari, ya, maka yang 1.450.000 akan saya serahkan ke fakir miskin, akan saya serahkan ke panti asuhan. Udahlah, saya mah 50.000 juga udah cukup kok, asal bisa makan, asal bisa beli kopi, beli gehu, beli bala-bala, begitu, ya. Sudahlah, saya mah sudah cukup. Nah, bagus itu, ya. Gitu. Jadi banyak-banyaklah bersedekah. Nah, kata siapa? Masih kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, adalah Rasulullah SAW orang yang sangat murah dengan sumbangannya. Jadi Rasul itu orang paling dermawan, ya. Nah, dan saat beliau paling bermurah hati adalah ketika di bulan Ramadan saat beliau bertemu dengan Jibril. Jadi baginda Rasulullah SAW itu orang pemurah di bulan-bulan yang lain. Ketika di bulan Ramadan jauh lebih pemurah pisan lah, dermawan pisan ya. Jadi kalau kalian di bulan-bulan yang lain dermawannya dermawan biasa, di bulan Ramadan mah harus lebih dermawan ya. Dermawannya harus superior lah ya, harus di atas rata-rata ya, begitu. Jadi perbanyaklah sedekah ya. Baik adik-adik dan juga Akang Teteh, mahasiswa mahasiswi HMBSI Unpas Bandung yang saya hormati dan Allah muliakan. Bapak akan tarik kesimpulan daripada uraian yang telah Bapak sampaikan bahwa ada amalan-amalan syaum di bulan suci Ramadan ini yang seyogianya atau usahakan kita laksanakan. Yang pertama yaitu adalah makan sahur. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka, ya, jangan dinanti-nanti. Ini juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad.
Kemudian yang ketiga adalah memberi makan orang yang berbuka, ya. Kita jangan pelit dengan rezeki walaupun hanya sedikit. Sok beri minum, beri kurma walaupun hanya 3 biji, beli roti walaupun hanya 1.000 perak, ya, berikan kepada orang yang berpuasa. Begitu. Nah, ini hadisnya ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, ya. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa di saat berbuka puasa, ketika datang waktu azan, waktu berbuka, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikit pun, 100%, ya. Kesimpulan yang keempat yang harus kita jaga ketika di bulan suci Ramadan itu, yang harus betul-betul kita kita tidak boleh tinggalkan, itu adalah menjaga lisan, menjaga mulut dan juga anggota badan, menjauhkan dari obrolan yang tidak penting, menjauhkan obrolan-obrolan yang bersifat dosa, menjauhkan obrolan-obrolan yang bersifatnya maksiat kepada Allah, dan juga anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, telinga kita, jauhkan dari hal-hal yang dapat merusak kualitas ibadah puasa kita, ya. Tentu saja kita harus jauhi dari segala hal apapun yang dapat bermaksiat kepada Allah ataupun segala apapun yang dapat mengundang terhadap dosa, ya, yang mengundang dosa untuk kita segera jauhi kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya. Kata siapa? Masih kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dan yang terakhir, kesimpulan daripada uraian saya pada kesempatan sore hari yang sangat berbahagia ini adalah memperbanyak sedekah, ya. Punya uang berapapun, kita jangan pernah pelit. Untuk bersedekah, kita tidak perlu menunggu kaya. Untuk bersedekah, kita tidak perlu menunggu banyak uang. Untuk bersedekah, kita tidak perlu menunggu mampu dulu. Punya uang berapa, kita bersedekah. Walaupun di saku kita hanya punya uang 10.000 perak, ya, kan ada harga roti itu 2.000 perak, ya sudah, beli roti 2.000 perak, berikan kepada orang yang sedang berpuasa, insya Allah kita mendapatkan pahala seperti orang pahala yang berpuasa, begitu, ya. Kita tidak akan pernah jatuh miskin ketika kita banyak bersedekah. Kita tidak akan pernah sengsara ketika kita banyak bersedekah. Insya Allah, semakin banyak disedekahkan harta kita, maka akan semakin barokah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, wa in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, bersyukur itu bukan saja hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bukan saja hanya itu, tapi juga diaplikasikan. Kita bisa berbagi rezeki, kita bisa berbagi makanan, itu juga merupakan komponen ataupun instrumen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Baik, Akang dan Teteh, juga adik-adikku sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Tentu saja ini amalan-amalan yang dapat dilakukan ketika di bulan suci Ramadan, dan juga tentu saja bukan saja hanya di bulan suci Ramadan, ini harus menjadi kebiasaan, ya, harus menjadi habits. Apa itu habits, ya? Harus menjadi kebiasaan setelah kita memasuki bulan Syawal dan seterusnya, begitu. Jadi bager teh ulah keur puasa wungkul. Kita punya jiwa dermawan teh jangan hanya ketika berpuasa wungkul. Kita rajin sholat jangan hanya ketika berpuasa wungkul. Kita rajin tilawah Al-Quran jangan hanya di bulan suci Ramadan saja. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan juga adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita mendidik, ya, bulan training oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di training selama 1 bulan lamanya, dan itu dengan catatan kita ingin supaya 1 bulan yang selama kita di training ini dapat berimplikasi terhadap 11 bulan yang akan kita hadapi lagi, ya. Karena kita selama di training ini betul-betul kita disuguhi dengan berbagai amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya dengan amalan-amalan yang lebih, tentu saja, ya.
Demikian mungkin kakak-kakak, akang-akang dan juga teteh-teteh serta adik-adikku sekalian. Terakhir sekali Bapak berpesan sama kalian semuanya ya, akang dan teteh, adik-adikku sekalian, jadikan puasa ataupun saum di bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan ataupun saum yang terbaik, amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik. Kenapa? Karena tadi Bapak sebutkan di awal bahwa tidak ada jaminan di bulan puasa yang akan datang apakah kita masih hidup atau justru kita sudah berada di alam kubur. Tidak ada yang tahu sedikit, tidak ada yang tahu seorang pun, tidak ada yang punya jaminan satu orang pun bahwa bulan yang akan datang atau bulan puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang kita akan masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin seorang pun. Jadi jadikanlah puasa ataupun saum, dan ini adalah saum terbaik karena kita tidak tahu kapan dan di mana ajal kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu mutlak daripada kealfaan dan kekurangan Bapak sebagai manusia biasa tentu saja ya. Demikian mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita membaca hamdalah ya sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dadang Sari sudah menyampaikan materi menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab. Mangga kepada Akang Teteh yang ingin bertanya, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, silahkan jika ada yang bertanya. Boleh ya, boleh Teh Salsa, silahkan. Oh, itu ada di kolom pesan. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Ya, oke. Assalamualaikum, izin bertanya, ketika perempuan sedang datang bulan, amalan apa yang setimpal dengan amalan berpuasa? Terima kasih. Ya, baik. Bagus ya pertanyaannya. Wanita itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja berbeda ya. Kalau laki-laki itu tidak ada alasan untuk tidak berpuasa ya. Makanya ini akang sahabat-sahabat semuanya yang laki-laki ya, para ikhwan itu jika ada yang tidak berpuasa itu apa dulu alasannya ya, begitu. Jadi jangan sampai kamu puasa nggak? Enggak, saya mah. Kenapa? Lagi nggak mungkin kan, kalau laki-laki nggak mungkin ya, nggak mungkin datang bulan. Nah, yang kedua mengenai perempuan, memang perempuan itu kan ditakdirkan oleh Allah itu setiap sebulan sekali itu datang bulan ya, atau namanya haid gitu ya. Nah, itu kalau wanita sedang datang bulan tidak bisa memaksakan ingin berpuasa ya. Udah saya mah karena saking semangat, saya mah karena saking apa ya, saking menikmati haid begitu, walaupun sedang menstruasi saya merek puasa gitu ya, gitu saking semangatnya. Nah, itu kalau orang itu memaksakan diri berpuasa tapi sedang haid ya, bukan pahala yang didapat, malah justru berdosa ya, berdosa, nggak boleh.
justru orang yang perempuan yang bukan berhaid itu, yang sedang datang haid, yang sedang datang bulan itu ya tidak boleh berpuasa. Nah, lalu bagaimana? Nah, Allah memberikan bukan disposisi ya, memberikan keringanan. Silahkan untuk yang sedang haid, untuk yang menstruasi itu untuk tidak berpuasa, dan tapi nanti tolong ganti di bulan yang akan datang, boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Zulhijjah, atau pokoknya di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan ya. Gitu silahkan ya, amalan-amalan yang baik itu yang hablu minallah ya maupun hablu minanas. Apa itu hablu minallah? Itu yang berlangsung berhubungan dengan Allah, ataupun hablu minanas ya yang berhubungan dengan manusia. Ini untuk yang haid itu, kasus perempuan yang sedang haid itu memang lebih dominan ke yang hablu minanas ya. Seperti apa contohnya? Misalnya memberi sedekah. Itu kan memberi sedekah sesungguhnya kan itu pahalanya untuk kita gitu ya. Tapi berhubungan ataupun melibatkan orang lain, hablum minanas. Misalnya Teh Salsa memberi uang kepada Audrey misalnya Rp10.000. Kan Salsa memberi uangnya kepada Audrey, artinya manusia kepada manusia lagi ya gitu. Tapi pahalanya ya tentu saja pahala untuk Salsa tentu saja ya. Nah, itu amalan-amalan yang bisa dilakukan. Termasuk tadi ya memperbanyak sedekah ya. Kemudian juga memberi makan. Boleh tidak memberi makan orang yang berpuasa jika kita sedang haid? Ya bolehlah gitu. Dan tidak ada dalilnya. Misalnya bagi perempuan yang sedang haid tidak boleh memberi makan kepada orang yang berpuasa. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu adalah wanita haid itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat gitu ya. Jadi kalau amalan-amalan yang lainnya itu silahkan ya, memperbanyak sedekah silahkan gitu. Kemudian juga memberi makan silahkan ya. Atau kalau misalnya kalian nanti sudah berumah tangga, itu memberi makan, menyuguhi suami ya, kalau perempuan itu menjadi pahala tentu saja ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Salsa nanti kalau sudah punya suami ya, ngoceken kopi, ngoceken teh ya, mengocek kopi gitu ya, pahalanya misalkan cuma 10 ya. Nah, di bulan puasa mah mengocek atau apa tuh mengocek ya bahasa Indonesia ya. Ya, mengocok kopi itu bisa dilipat gandakan. Gitu tuh ya, itu untuk siapa ya tuh. Ya, terputus ya, salah saya. Iya Kak, tadi terputus. Oh iya, mungkin koneksi Wi-Fi-nya di Bapak nih kurang bagus kayaknya ya. Oke, sampai mana tadi Bapak? Mengadu kopi, Pak. Oh iya, mengaduk kopi ya. Nah, Salsa ketika mengaduk kopi untuk suami nanti ya, ketika di bulan Ramadan itu ya asal niatnya niat lillahi ta'ala, dan juga niat untuk taat kepada suami begitu ya, dilipat gandakan tentu saja ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi, bahwa yang tidak boleh itu puasa dan sholat. Sementara kalau bersedekah boleh. Kemudian memberi makan orang yang berbuka boleh ya, silahkan begitu ya. Begitu mungkin barangkali ada yang lain atau silakan. Baik, terima kasih kepada atas
jawabannya. Bagaimana Teh Firda? Apakah sudah terjawab? Baik, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Mohon maaf, Bapak, tadi saya sudah izin mau bertanya, cuma pertanyaannya sudah itu oleh Teh Firda tadi. Sudah dijawab. Iya. Terima kasih ya sebelumnya kepada Kang Teteh yang sudah bertanya. Semoga dapat menjadi manfaat, khususnya kepada yang bertanya, umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Demikianlah acara Mubahasah hari ini tema amalan produktif di bulan Ramadan. Kesimpulannya, amalan yang produktif yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan biasanya ada 5 ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, yang berpuasa, orang yang berbuka puasa. Yang keempat, ada menjaga lisan dan anggota tubuh lainnya. Kemudian yang kelima, memperbanyak. Sebelum kita tutup acara hari ini, pada Akang Teteh semua dipersilakan untuk membuka kamera terlebih dahulu karena akan diadakan sesi dokumentasi. Baik, sekali lagi kepada Akang Teteh dimohon untuk membuka kamera karena akan diadakan sesi dokumentasi. Baik, saya hitung ya. 1, 2, para hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Dadang Sarif MPDI dan juga kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Mubahasah kali ini. Tak lupa saya ingatkan kepada Akang Teteh untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera di kolom pesan. Moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara Mubahasah selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Bapak. Pak.